Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Yanda. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa tekan tombol merah subscribe channel ini dan dukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Selamat belajar. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3 pelajaran IPS tentang proklamasi sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia dan perjuangan di awal masa kemerdekaan Indonesia. Simak pembahasan berikut ini. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapakah itu? Yuk, kita amati gambar berikut ini. Dalam gambar ini terdapat foto dari seorang pemuda yang bernama BM Dia. Kira-kira apa ya peran BM Dia dalam proklamasi kemerdekaan? Kita lanjut yuk. Gambar selanjutnya ada dua gambar naskah teks proklamasi, di mana yang pertama adalah tulisan tangan dari Insinyur Soekarno, sedangkan yang kedua adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh siapa ayo? Masih ingat tidak? Ya, oleh pemuda Sayuti Melik. Untuk mengetahui hubungan dari ketiga gambar itu ada BM Dia, naskah proklamasi yang ditulis tangan, dan naskah proklamasi yang sudah diketik. Kita akan mengetahuinya setelah membaca bacaan yang ada dalam video ini. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Hal ini dikarenakan pada waktu itu Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik. Selain itu, Indonesia juga belum punya cara untuk mengatur ekonomi dan keuangan yang baik. Dan tinggalan ekonomi yang buruk dari pendudukan Jepang juga membuat ekonomi Indonesia semakin kacau. Ditambah lagi keamanan negeri yang tidak stabil karena adanya pergantian kabinet. Politik keuangan dari Belanda juga membuat ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan menjadi kacau karena Belanda ingin menghancurkan ekonomi nasional. Karena Belanda pada waktu itu tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera yang pertama yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi diadakan pada Februari 1946 yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Pada konferensi ekonomi dihadiri oleh cendekiawan, gubernur, dan pejabat di bidang ekonomi. Tujuannya adalah memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak seperti sandang dan pangan. Upaya kedua yaitu pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Surahman dengan disetujui BPKNIP. Pada waktu itu, Menteri Keuangan membuat bank tabungan pos. Isi programnya adalah pemerintah berencana meminjam dana kepada dunia internasional dan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Upaya yang ketiga yaitu membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas usul dari Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugasnya yaitu membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun yang pada akhirnya disepakati rencana pembangunan 10 tahun. Upaya keempat yaitu berupa rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. RERA dibentuk tahun 1948 atas usul dari Muhammad Hatta. Tujuannya yaitu mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi. Isinya yaitu berupa penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Selanjutnya yaitu ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kasimo Plan disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Isinya berupa program rencana produksi 3 tahun. Tujuannya yaitu usaha swasembada pangan atau meningkatkan produksi bahan pangan. Adapun isi program rencana produksi 3 tahun diantaranya menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur, melakukan intensifikasi pertanian di Pulau Jawa dengan menanam bibit unggul. Selanjutnya, mencegah penyembelihan hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Dan membentuk kebun-kebun bibit di setiap desa serta melakukan transmigrasi. Upaya keenam yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE dipimpin B.R. Motik. Tujuannya meningkatkan peran pengusaha swasta untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan menggalang serta menghilangkan individualis di kalangan organisasi pedagang untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Yang ketujuh yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. Hanya boleh menggunakan uang Republik Indonesia atau ORI dari pemerintah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 1946. Baiklah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.